Hai, Chandra Mordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu hal yang pasti dalam hidup ini. Coba tebak kira-kira apa satu hal yang pasti dalam hidup ini? Jawabannya adalah perubahan atau ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi dalam hidup ini itu pasti akan yang pasti adalah perubahan. Nggak ada satu yang sustain terus-menerus kayak gitu, pasti ada perubahan. Dan mungkin ini yang momen yang sedang saya hadapi juga saat ini gitu, tentang perubahan. Kalau kayak misalnya dulu itu saya pengen jadi trainer independen gitu. Jadi kayak nggak kerja ikut orang, kerja dari training aja, bikin usaha sendiri. Tapi ternyata ada momen dimana setelah saya setahun coba usaha tersebut, ternyata malah saya bangkrut. harus jual banyak aset saya, kayak mobil, bahkan kamera YouTube saya waktu itu saya jual juga untuk bisa hidup gitu. Terus sering berjalannya waktu, akhirnya saya kerja gitu ya, jadi HR, jadi trainer gitu. Terus nyoba juga bikin YouTube waktu itu, dan ternyata terjadi banyak perubahan lagi. Dan ternyata jodohnya ada di podcast di tahun 2021 ya waktu itu. Waktu itu bikin podcast 2020 bikin podcast, dan ternyata podcastnya banyak yang dengerin dan sempat eksklusif di Spotify. Terus kembali lagi terjadi perubahan, akhirnya semua eksklusif di Spotify tidak dilanjutkan, termasuk saya. Di situ saya sempat berpikir, wah berarti saya bisa hidup nih dari podcast saya dalam jangka panjang, lumayan nih. Ternyata ketika setahun sudah berjalan, ternyata tidak dilanjutkan. Ya meskipun saya tetap bersyukur sempat jadi eksklusif Spotify dan juga dapat penghargaan dari Spotify di 3 tahun ke belakang ini. Ya saya ngerasa diapresiasi juga. Thank you Spotify. Dan waktu itu saya sempat berpikir, saya berarti bisa hidup terus nih dari podcast, tapi ternyata tiba-tiba eksklusifnya nggak ada. Terus waktu itu saya sempat bikin kayak webinar gitu, mungkin pas waktu itu masih masa-masa pandemi 2021 sampai 2022 masih ya sedikit-sedikit gitu. Itu event offline masih belum banyak, orang masih ikut event-event online gitu, jadi rame peserta webinarnya. Di situ saya kasih penawaran online course dan lain-lain, rame gitu ya yang beli. Dan saya berpikir saya bisa selamanya seperti itu gitu, dimana saya bisa bikin webinar rutin setiap bulan. Tapi ternyata ketika puji Tuhan dunia membaik, ketika COVID maksudnya udah mereda, ternyata peminat untuk webinar dan mungkin beberapa pendengar podcast juga sudah berubah gitu behaviornya, dan kembali lagi terjadi perubahan gitu, dan ya harus adaptasi gitu. Kayak misalnya contoh, dulu ada namanya handphone namanya Nokia gitu. Nah Nokia itu kan dulu merajai banget tuh handphone. Terus seringnya berjalannya waktu kalah sama handphone lainnya kayak BlackBerry lah. Terus misalnya ada iPhone dan lain-lain, akhirnya kalah gitu. Terus saya pernah baca pimpinannya Nokia bingung, kayak saya nggak ngelakuin sesuatu yang salah, tapi tiba-tiba saya kalah aja gitu. Tiba-tiba saya musnah aja gitu. Nah bukan karena
Nokia-nya buruk ya, tapi Nokia-nya tadi terlambat untuk beradaptasi. Jadi ketika kita terlambat untuk beradaptasi, kita bisa kalah, bisa tanda kutip punah seperti itu. Dan tapi hal yang wajar kok kita melakukan pivot gitu ataupun perubahan dalam strategi kita. Awalnya kita mau ke A, tapi ternyata ketika dijalanin, ketika dilihat pasar, ternyata kita harus ke B gitu. It's okay gitu. Kayak contohnya Instagram pun juga sama gitu kan. Awalnya tuh kalau nggak salah dia awalnya bukan untuk kita bisa share foto deh kalau nggak salah ya. Tapi sering berjalannya waktu, beradaptasi, mulai jadi tempat share foto, terus sampai sekarang pun mungkin juga kita ngelihat Instagram juga evolve gitu, kayak bikin udah mulai kayak mirip TikTok lah ya, ada Instagram Reels gitu. Terus juga kalau Twitter atau X, kita di Instagram ada Instagram Threads. Jadi itu adalah bentuk-bentuk untuk beradaptasi, bentuk berinovasi agar tetap terus unggul dibandingkan kompetitor. Dan jadi mungkin ini salah satu pembelajaran juga buat saya untuk terus beradaptasi, terus improve kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang ngerasa beberapa hal yang teman-teman jalani saat ini kok nggak works gitu, it's okay. Kamu bisa pivot, kamu bisa berubah kayak gitu, sehingga kamu bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan pasar yang ada gitu ya. Dan kalau untuk self-dev sendiri, seperti yang mungkin waktu itu saya share di webinar terakhir, di mana kemungkinan webinar terakhir itu pas 8 Februari kemarin adalah webinar terakhir saya gitu. Ya karena pesertanya mungkin tidak tanda kutip semembludak dulu gitu. Mungkin nextnya akan ada lagi gitu, fase di mana webinar membludak. Tapi webinar saat ini lagi down di kami, jadi kami lebih ya udah fokus aja di podcast seperti itu. Dan kami kedepannya juga mungkin akan pivot lebih banyak untuk selain di podcast, kami juga akan fokus di in-house training gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang mau mengundang ataupun organisasi ataupun kampus yang ngundang, kita akan lebih fokus untuk ke sana. Beberapa waktu lalu juga saya diundang ke Bandung untuk sharing di sana gitu tentang pengembangan diri, dan it's a great experience. Dan saya rasa itu mungkin akan jadi momentum awal untuk in-house training bisa berjalan lagi gitu. Untuk self-dev kita akan mulai fokus di sana. Terus kalau webinarnya nggak ada, terus gimana? Kita akan buka mungkin lebih ke private consultation. Jadi kamu bisa konsultasi ke saya gitu. Jadi ada premium consultation. Jadi kalau kamu ada tantangan dalam hidup, dalam karir, mau ngobrol, mau dapat coaching dari saya, kamu bisa dapatin itu juga. Kamu bisa silakan cek link di deskripsi ya, kalau kamu mau dapetin private consultation-nya seperti itu. Jadi mungkin arahnya akan ke sana terkait self-dev. Kita menyadari bahwa mungkin IB self-dev sudah cukup bagus, ya, sudah cukup kuat. Nextnya mungkin kita akan sedikit mengubah model bisnis ya, biar bisa tetap survive terus. Jadi in-house training dan juga private consultation. Jadi mungkin itu yang mau saya sharingkan ya, kejujuran gitu ya, vulnerability saya tentang situasi yang ada dan pelajaran yang mau saya angkat tentang beradaptasi dengan perubahan.
Mungkin beberapa di kamu relate dengan situasi ini, atau mungkin saat ini sama juga berada di situasi yang sama. It's okay. Tetap jalan, keep moving forward and find a way or create new one. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.